Warga seni Padalangan jaga mah geus pasti leungit, sabab teu aya nu nanggap da cenah mah jahat duit. Dalang itu ada 1 dalang dagang, dua dalang dulang, 3 dalang wikalpa, 4 dalang wisesa, 5 dalang jayaan. 10 tahun lagi lambatnya wayang golek di Pangandaran tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan tamu nih, Abah Nju. Abah Nju ini adalah budayawan. Dia adalah maestro dalang wayang golek di Kabupaten Pangandaran. Dan terakhir dia sebagai praktisi seni pahat. Betul begitu ya, Pak? Iya. Sampai sekarang ya, Pak ya? Iya. Sekarang. Nah, Abah, kita langsung aja ya, Pak ya? Iya. Silakan. Mulai dari pedalangan dulu, Bah ya. Ya. Sejak kapan Abah mulai memasuki dunia pedalangan gitu, Bah? Kalau memasuki dunia pedalangan saya dimulai pada tahun 94. Tapi kan tadinya itu ada basic dari sononya itu dari tahun 63 saya sudah punya cita-cita ingin jadi dalang. Oh, sudah cita-cita. Iya, gitu. Waktu saya sekolah kelas 1. Sekolah kelas 1. SD. Orang tua mungkin ada yang keturunan, nggak ada? Ya, dirunut ke masalah keturunan saya bukan berarti menghilangkan jasa orang tua. Memang saya selusuri dari keturunan bapak saya dan ibu saya memang tidak ada sama sekali. Nggak ada ya, Pak? Nggak ada. Nggak ada. Gitu. Berarti murni memang ini keinginan dari Abah sendiri? Ya, syariatnya keinginan saya sendiri, hakikatnya hanya Tuhan yang tahu. Gitu. Itu awal belajar gitu, itu dari dalang langsung atau memang gimana, Pak? Saya itu belajarnya mula-mula tertariknya dari basic. Saya senang nonton wayang golek. Betul. Lalu saya waktu itu dipelajari kalau orang lain nontonnya cerita sama pesinian, kalau saya yang ditonton itu seni rumahnya, wayang goleknya aja gitu. Diamati terus sampai kalau pulang ke rumah, walaupun saya waktu itu sekolah kelas 1 sampai kelas 3 menggeluti bikin wayang mulanya dari tanah liat, lalu lanjut kepada kayu. Walaupun saya itu hambatannya banyak, kata orang itu kewalat kalau orang tua bilang. Kalau ya dari sisi lain katanya minta nyawa, saya tidak bergeming. Maksudnya gimana, Pak? Ya maksudnya kalau zaman dulu itu kan orangnya banyak itu konon katanya gitu, nggak ada yang punya keyakinan. Yang punya keyakinan bahkan wayang golek itu bisa jadi rezeki saya itu cuman saya sendiri. Gitu. Jadi kalau misalkan kita bikin wayang nih, itu nggak boleh. Kalau zaman dulu kayak gitu, harus datang ke pedalangan, harus katanya punya rajanya gitu ya. Ada ritual ya? Iya, ada ritual yang konon katanya lah macam-macam, saya tidak digubris itu. Biarkan anjing menggonggong apabila kita berlalu. Kalau Bung Tony bikin pun ada ritualnya kan? Ini menarik ya. Jadi pantesan waktu itu dalang itu sangat ini ya. Iya, disakralkan. Disakralkan. Iya, makanya banyak orang yang punya minat karena takut karena berita-berita yang kayak gitu. Jadi dia mengurungkan. Tapi kalau saya enggak. Kenapa, Bah? Abah kok bisa punya keyakinan bahwa Abah kok nggak ngaruh gitu? Ya, kalau esensinya itu barangkali tadi juga sudah ceritakan, itu takdir saya dibikin sama Yang Maha Kuasa, itu aja. Wah, ngeri. Tidak bisa. Saya sampai ditinggalkan jadi pegawai PU, jadi kernet mobil, tapi wayang tidak ditinggalkan terus. Nah itu luar biasanya saya itu. Kenapa memilih wayang, Bah? Kenapa tidak memilih yang lain? Misalkan kan tadi Abang bilang saya pernah kerja di PU. Iya. Nah, masalah wayang itu saya tidak seperti ya maaf ya seperti yang zaman sekarang, saya tidak mau jadi seni murni. Wayang itu cuma buat hiburan gitu. Dan pada waktu itu saya kerja di PU mau diangkat karena tergiur sama penghasilan wayang. Pada waktu itu honor saya cuma Rp300 satu hari. Berapa, Pak? Rp300 tahun 78. 78, ya, Rp300. Saya juga mau dikasih SK waktu itu. Bukan saya anti negara, saya tidak mau berjuang. Saya sudah 8 tahun kerja di PU. Tapi berhubung wayang itu bikinan saya dibeli 300,
Satu kepala saya satu hari bisa bikin 8 atau 9. Wow. Makanya itulah, daripada saya jadi buntut singa, lebih baik jadi kepala tikus saja. Itu aja. Itu cita-cita saya. Iya, mantap. Saya Daripada jadi buntut singa, lebih baik jadi kepala tikus. kepala tikus. Kalau jadi buntut singa, singa itu melahap kambing, saya tidak ikut, cuman baunya aja. Saya tidak mau diperintah orang. Saya memang orang egois gitu. Berdikari lah ya. Iya, berdikari. Kenapa orang lain tidak mengikuti saya? Memang negara harusnya begitu. Jangan bersandar kepada pemerintah itu. Tapi bukan saya anti pemerintah. Tapi memang saya harus bisa membuka lapangan kerja, apalagi dikasihkan. Ya buktinya sekarang kepada anak-anak saya gitu kan. Walaupun corona sangat dahsyat, saya tidak bergeming. Gitu. Emang nggak ngaruh Pak corona sama? Nggak ada kalau saya. Nggak ada sama sekali. Bukan saya tidak percaya kepada pemerintah. Iya. Tapi memang itu, saya udah yakin matinya, hidupnya orang itu tergantung Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu aja. Bisnisnya juga, usahanya juga masih jalan-jalan aja ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya besar ya tidak, rugi ya tidak. Jadi standar aja ya? Standar. Nah, jadi tidak terlalu berpengaruh lah kalau begitu. Nah, cerita wayang itu sekarang lanjutan lagi. Oke. Saya itu pada waktu itu, ya karena saya itu tidak ada orang yang tidak tahu, bahkan saya itu sudah di Justice, saya itu tukang bikin wayang. Waktu di sekolah juga. Oh masih sekolah? Masih sekolah saya udah bikin. Oh berarti, mohon maaf dipotong. Berarti Abah itu sebetulnya sejak awal memang sebelum jadi dalang itu sudah mengukir, bikin. Saya sebelum jadi dalang itu, saya itu makan minum anak saya besar itu hasil karya bikin wayang. Itu bikin rumah berapa? 8 kali saya itu hasil daripada pisau untuk bikin wayang. Saya lama di Banjar di perusahaan wayang. Pada waktu itu saya mula-mula ke Banjar, waktu ke Banjar saya naik kereta api, waktu ongkosnya cuma Rp50, itu mula-mula tahun 78. Gitu. Nah itu, jadi, nah waktu itu saya itu kan ditawari sama majikan saya, udah aja kamu kan basicnya besar sekali untuk jadi dalang, tapi saya nggak mau. Apa sebab alasan yang kuat saya tidak mau jadi dalang? Orang kalau bekerja mulai jam 7 berhenti jam 4 malam bisa tidur. Itu kan nyenyak. Sebab Tuhan membuat siang dan malam, siang untuk aktivitas, malam itu untuk istirahat. Tapi dasar takdir saya yang dikasihkan oleh Gusti Yang Maha Agung tidak terasa, saya itu tidak ada niat, jadilah dalang. Tidak ada niat, jadilah dalang. Oh, gitu ya Pak. Jadi berapa kira-kira Abah masih ingat nggak berapa tahun Abah jadi eksis di dunia pedalangan itu? Saya itu kalau orang nanam ketimun itu saya tidak mencicipi panen besar. Saya cuma ujungnya aja. Ujungnya aja. Kalau bahasa Banjar itu bontengnya sudah jadi bakukul baru ya paling-paling saya cuma ratus panggung lah. Gitu. Enggak sampai kalau makan enggak sampai muntah. Cuman mencicipi itu aja. Ratus panggung. Itu apa dulu berarti punya rombongan sendiri, nayaga sendiri, rombongan sendiri, dan gamelannya saya beli sendiri. Saya tidak merengek kepada pemerintah. Nah sekarang itu teman-teman Abah di mana Pak? Ya dipakai orang lain, rombongan orang lain. Tapi itu. di wayang juga sama? Ada yang di wayang, ada yang di seni tayub, itu semua. Jadi diakui oleh orang lain artinya. Tapi kalau saya punya pagelaran, orang lain tidak bisa berkutik, saya cabut semua. Karena itu memang saya yang bikin. Iya. Itu. Hari ini memang wayang golek masih ada Pak? Maksudnya masih ada yang apa istilahnya kalau ada pesta biasa hiburannya wayang gitu. Kalau cerita wayang golek dia orang hajatan, kalau kategorinya itu hidup enggan mati tak mau. Ya tidak semua gitu ya. Ada yang katanya jahat rokoknya, jahat makanan karena terlalu banyak personilnya itu. Di YouTube aja Pak bikin. Iya. Pentas dan manggungnya di YouTube aja Pak. Kayak Iya. kita sekarang. Tapi kalau dalang yang seninya murni, tapi kalau saya itu tidak menyesal sekarang pedalangan
sedang sepi, saya tidak kecewa. Sebab saya punya ganti yang luar biasa itu. Makanya saya menggunakan kepada anak-anak, terutama anak muda, penayagan. Nah, sekarang terjawab, kamu terlalu jadi seni murni, ada corona tidak boleh berkerumun, kan kamu menderita. Tapi kalau saya nggak ada dampak corona. Tapi apa punya murid di dalang itulah. Kalau murid sih ya memang terlalu luar biasa, saya tidak mengaku jadi guru lah. Yang pertama mendekat kepada saya ingin belajar, saya melimpahkan ilmu saya seadanya, itu satu Dr. Andes Cucu Gumilar, dua si Rangga itu, si Yayat itu, ketiga ya si Indra. Ya banyak-banyak lagi lah anak-anak itu yang suka belajar di saya tapi gak jadi. Yang paling muda yang mana, Bah? Ya si Indra. Itu ya, dan lagunya luar biasa lagi. Dia itu. Saya juga angkat topi dengan pagelaran dia. Itu. Memang itu anak yang patut dipupuk itu. Satu masih muda, dua yang memang ada luar biasanya. Boleh nggak satu bait atau berapa atau apalah namanya itu mainin wayang, Bah? Boleh, tapi sangat sederhana. Kan bagusnya wayang itu kalau ngibing itu diiringi dengan tabu, gamelan, itu amardawa lagu. Itu. Tapi kalau di lagar seperti ini, kalau bahasa Sundana ditamul, wayang nabe nasa ukur sagoong. Nah itu. Nah ini wayang yang saya lagi eksis. Saya sengaja tidak dijual karena saya butuh peringatan. Nah ini kan bernama Raden Utara ini. Ini putranya Prabu Maswapati dari negara Wirata. Ini ketiga saudara ini yang mati di Bratayuda hari ke-1. Ini coba berangkatnya. Nah, ini. Tuh. Iya. Tuh. Iya. Pakai suara, Pak. Nah, Badung, Pak, ini cukup ini buat saya. Mantap. Inilah wayang yang saya diantikan. Oh ini. Yang kebanyakan disimpan di Museum Haji Usep. Itu wayang saya. Museum apa, Bah? Ada museum di sini? Ada. Di mana? Di Pak Haji Usep. Haji Usep. Museum apa itu? Namanya katanya Pak Haji itu Museum Manggala. Museum Manggala. Mengantarkan ke sanonya. Itu Haji Usep. Dari mulai wayang golek saya, gamelan, ada keris, ada tombak, ada apa-apa di sana. Itu dari mana itu semua? Ya, memang orang itu daripada dibuang, dikali, di mana-mana, konon katanya barang kayak gitu itu musik dan haram, lebih baik disimpan aja di sana. Biar nanti anak-anak kalau mau lihat keris ada di Pak Haji Usep itu di museum. Oh, itu di daerah mana, Pak? Di daerah Kiara Payung. Kiara Payung. Nah, di Desa Bojong. Desa Bojong. Oh, berarti masih satu desa juga sama Satu Abah? desa itu. Oh ya, teman-teman kalau mau lihat benda-benda purbakala, bersejarah, senjata tradisional atau apapun itu ada ternyata ya? Ada itu, daripada tercecer dan dibilang itu dan ini udah aja kumpulkan aja di sono. Akhirnya pada datang ya dari Banjarsari, dari Kawasan, ada yang dari Ciamis, ada yang dari Bogor. Oh, berarti awal-awalnya Abah sama Pak Usep yang itu. Walaupun saya tidak akan mengolok-olok pemerintah, yang penting itu barang-barang kayak gitu bukan untuk disembah, bukan untuk dibagaimanakan lah. Yang penting kalau kita lihat barang itu berarti ini warisan budaya perabotan orang dulu. Wajar kita kalau memberikan doa kepada beliau-beliau yang sudah meninggal, yang punya jasa memerdekakan negara, membangun ini daerah sampai sekarang jalan bagus itu. Ini kan yang terukah dulu kan, kalau dibayangkan saya juga membersihkan lahan 100 batang habis 300.000, apalagi yang puluhan hektar, berapa miliar. Nah itu harus ingat, wajar kita tawasul mohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa biar dia jasanya diterima dengan amal yang soleh, itu aja. Mudah-mudahan ya, Bang. Nah itu tujuan saya, bukan bahkan itu mau dikultuskan lah, enggak. Itu sekilas. Nah sekarang lanjut kepada pewayangan ya. Memang jadi dalang itu
sukanya banyak, dukanya lebih banyak gitu. Apa sebabnya? Apalagi kalau sekarang musim hajatan, penayagan itu sangat langka, yang ada sudah pada meninggal dunia, apalagi presiden Pangandaran tidak ada. Itu kan berebut. Itu. Jadi sangat susah. Sedangkan kalau kurang satu juga itu akan terhambat. Itu. Memang manusia banyak, tapi yang punya ilmu jadi pengrawit itu sangat jarang, apalagi anak muda sekarang. Saya bukan menjelekkan anak muda sekarang, maaf aja ya. Saya ingat zaman itu ada orangnya, orang itu ada zamannya. Itu. Saya tidak akan menjelek-jelekan seni yang lain, enggak. Diulang Pak sekali lagi Pak. Zaman itu ada orangnya, orang itu ada zamannya. Itu. Gimana tuh maksudnya? Kalau zaman saya itu orang pada hajatannya senangnya nanggapnya wayang, walaupun mahal. Tapi anak sekarang kan nanggapnya bukan wayang. Nah itu berarti zaman itu berbeda. Itu. Ya, betul sekali. Nah itu. Jadi kita harus menyadari lah itu. Apalagi kalau nanti ke depan. Kalau saya bilang, kata orang, kalau wayang itu ada musimnya nanti juga muncul. Saya bilang enggak. Enggak. Apa sebabnya? Itu zamannya udah lain. Kalau saya dulu main waktu kecil, wayang itu ada gambarnya, lalu disabung itu. Cara bahasa Sundanya itu ngadu wayang. Ngadu wayang. Seperti karet itu. Kan anak sekarang nggak ada yang tahu. Sekarang mainannya kayak begini. Nah itu makanya zamannya zaman HP sekarang. Zaman internet ya. Zaman internet itu nggak apa-apa. Itu sekilas saya cerita di Padalangan. Tapi kalau dalam di kampung mah ya memang tergolong murahan lah, lain lagi dengan Pak Asep Sunandar, Pak Dekosasi itu kan sekarang juga itu ongkosnya sudah 50 juta. Kalau di sini ongkosnya itu kalah dengan juru rias. Juru rias sampai 15 juta, nanggap wayang mau 10 juta juga nggak ada yang mau. Gitu. Wow. Itu. Padahal kalah dengan Belandongan. Padahal ininya personelnya banyak ya. Banyak itu. Banyak. Gitu. Dan kalau saya amati wayang itu filsafatnya besar sekali. Sekarang gimana ya? Kalau dalang itu kepada wayang yang jelek, kepada Durna, kepada Sangkuni, kepada Yudhistira, kon katanya yang punya kesucian pada Pandawa, semua kalau sudah jelek semua direnovasi, nggak ada yang dimarginalkan. Itu etika dalang. Penayagan walaupun tukang gong cuma 2, tukang sarung, tukang gendang, semua sama, sesuai dengan tupoksinya ongkosnya. Nggak ada yang dimarginalkan. Biarlah jangan ada gongnya, karena gong itu hina, nggak ada. Semua itu anak buah dalang. Nah itu dalang. Nah tadi kan cerita sejak awal memang sebelum ke ke dunia pedalangan diawali dengan memahat ya banyak. Ya bikin wayang dulu bikin wayang. Dasar saya itu rakus dengan ilmu. Waktu laku-lakunya wayang, tapi saya sudah punya planning ke depan. Ini wayang nggak mungkin terus laku. Ya buktinya sekarang terjawab. Saya cari lagi, saya masuk ke dunia mebel, dunia mebel Jepara. Tapi saya milihnya ukirannya motif. Berarti yang urus sama Pak Aseng Hidayat. Siapa Pak? Pak Aseng Hidayat. Itu yang pertama kali buat itu, yang benar-benar bisa menghasilkan finansial, wayang berarti ya? Iya wayang. Saya berguru memahat juga. Ongkosnya, bekalnya itu hasil dari bikin wayang. Hasil dari bikin wayang. Itu kemana aja biasanya yang beli, dari mana aja gitu? Wayang. Ya, wayang. Kalau dulu mas saya kan di perusahaan wayang di Banjar, di Rancakole, di Pahusen. Nah di sana kan dijual ke Jogja itu. Satu kali teman saya itu ada 9 orang. Satu kali store ke Jogja itu paling tidak 500 wayang. Itu udah jadi kerja rumahan lah, industri. Ada yang bikin tangannya, ada bikin pakaiannya, ada bikin badannya. Saya itu ditugas bikin kepalanya aja. Ada yang tukang cat itu, jadi cepat itu. Nah kesini, ya itulah orang luar negerinya kurang membelinya. Akhirnya saya pindah, ingin bisa menata
kursi Jepara itu. Jepara. Ya, alhamdulillah pada waktu itu orang kecil, orang besar, kursinya, tempat tidurnya, dan toiletnya itu semua ingin diukir. Tergantung mahal dan murahnya itu tergantung kemampuan orang. Itu saya kebetulannya gitu. Saya pada waktu tahun 83 masuk ke Kang Rahmat, saya keluar tahun 86. Nah, sesudah itu saya 86, 87 sampai 90. Sesudah 98 saya lari ke Bogor. Di sana berguru padalangan lagi di Butin Rostini yang punya Jabotabek itu. Itu pengalaman saya. Saya itu tahu Bandung, tahu Ciamis, tahu Banjar, tahu Bogor, tahu Jakarta karena wayang. Gitu. Makanya saya itu wayang itu sangat besar jasanya buat saya. Gitu. Nah kalau sekarang Bah, kerajinan pahat yang digeluti sama Abah tuh apa selain wayang? Ya wayang itu masih terbawa-bawa. Kalau dulu wayang di panggungan orang hajatan, sekarang di pinggang orang, dibikin golok itu ada wayang di pinggang orang. Karena golok itu dibikin kepala wayang itu. Terkenalnya saya, buminya saya di pandai besinya itu. Salah satunya bikin semal, bahkan sekarang HP juga seperti golok. Dicabut itu dikira golok padahal HP itu ya? dimasukkan ke sarung golok itu. Jadi istilahnya, tapi bisa custom nggak? Bisa pesan misalkan saya pengen ini, iya, ingin motif kayak gitu bisa? Bisa gitu. Bisa. Saya kalau urusan motif, dari motif Pejajaran, Mojopahit, Surakarta, Solo, Jogja, saya tidak akan lari. Harganya mahal Pak? Itu tergantung bagaimana kehalusan. Saya itu tidak otomatis otoriter membuat harga. Orang kecil uangnya ya dikasih, tapi kualitasnya tidak diturunkan, cuma dikasihnya sedikit arealnya itu. Kalau yang mahal saya kasih besar, motifnya dikasih yang bagus sekali. Berarti karya Abah itu bisa dinikmati semua kalangan? Ya iyalah, dari mulai anak kecil, anak sekolah itu. Kalau ajaran baru itu kan ngantri bikin kujang itu. Iya, bikin kerajaan-kerajaan bikin marlin itu. Kayak gitu. Itu. Dan kalau dari keluarga Bah, selama ini itu dari orang tua atau mungkin kesininya kan Abah menikah gitu, punya istri gitu, apa mereka mendukung karir Abah baik di waktu itu adalah sekarang jadi gitu. Ya. Anak saya itu bukan mendukung, sangat mendukung. Waktu saya jadi dalang, dia itu di belakang saya. Sekarang semua juga bisa bikin wayang, bisa mengecat wayang. Sekarang cucu yang lagi belajar lagi. Gitu. Makanya sangat jarang itu. Gen saya itu turunnya ke anak saya. Gitu. Jadi dua-duanya. Gitu. Sekarang kan si Wawan itu lagi ngukir tunggul pesanan orang Bandung. Itu. Apalagi si Gito ada peningkatan bikin golok lagi itu. Bikin golok maksudnya bikin golok sendiri, produksi golok. Bikin golok sendiri, dikasih sarung sendiri, bukan hanya golok, kujang sekalipun keris juga dia bisa. Itulah anak saya. Jadi anak saya itu luar biasa daripada saya. Memang kalau orang pepatah, kalau orang Sunda tak mah mau ngaluran sirah, tapi kalau tunggul pasti di sirung sirung pasti ngeluran tunggul. Tunas tunas itu melebihi tunggaknya itu. Nah itulah memang. Jadi anak saya itu luar biasa. Bahkan saya juga ya kalau lihat dijajarkan karya saya, memang saya merasa kalah. Penglihatan saya sudah disambung. Gitu. Matanya udah 4 ya Pak? Ya udah 4 itu resiko orang tua itu. Tapi saya tidak serta-merta cuma menurunkan ilmu cuma ke keturunan saya atau keponakan saya. Saya yang diharap semua kalau ada minat coba datang ke saya. Tapi saya bukan ingin dipuja atau dibanggakan. Saya itu punya cita-cita, kata filsafat Pak Haji Bisep, kalau orang bisa makan harus bisa menyuapi orang lain. Kalau orang bisa bahasa Sunda bisa mentas, tuh bisa mentaskan batu. Tanpa ada embel-embel harus bayar berapa itu. Jadi teman-teman kalau kita bisa nyebrang, kita juga harus bisa nyebrangin orang lah. Itulah, itu.
Jadi Itu cita-cita saya. Jadi orang kalau mau belajar bisa ke Abah? Saya jalan lebar pintu terbuka, kalau bahasa Sunda mah jalan gede sesapuan saanggulan 14 tegeneuk teu maleuh mah. Nah, itu masih bahasa Pandalangan. Ya, oke, buat teman-teman nih, kata Abah sendiri Ya, tadi kan dengar betul. sendiri kan. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan Iya. atau memang mau belajar begitu ya, bisa hubungi kita di channel YouTube ini atau bisa langsung ke tempatnya Abah. Bisa. Di- Dan saya itu ya udah menawarkan, tapi bukan saya itu egois atau ujub. Memang tidak boleh yang namanya ujub, diasumsikan ujub itu berhala. Seandainya ada anak belajar di saya, otak saya, setengahnya saya udah acung jempol. Saking banyaknya ilmu ya. Saya bikin golok juga bisa, bikin wayang sudah biasa, mendalang ya bisa, panca kaki wayang sudah saya tahu, amar dibasa saya tahu, lalu merelif saya bisa, matung juga bisa, dari tembok, dari kayu, silakan. Wih, mantap. Saya ini bukan membual ingin dikenal ya. Contohnya adalah di mana sih bikinan patung siapa dari tembok, itu di Pangandaran ada. Beneran. Berarti begini Mas, secara nama mungkin ya, popularitas lah. Ya. Untuk dalang sendiri mungkin di wilayah Pangandaran sendiri orang sudah kenal Abah. Mungkin terus untuk seni pahat sendiri mungkin sudah nggak asing lagi ya. Nggak asing lagi itu. Di kalangan pejabat Bah mungkin. Ya memang banyak. Seperti itu pipa rokok itu semuanya udah pasti panjang, kalau bergaul sama kolehannya pasti dari Banyu ya. Itu aja orang udah pada tahu. Selain itu mungkin yang lain ukiran golok segala macam. Udah sampai ke Kalimantan, Sulawesi. Luar Itu biasa. sudah ke Riau itu. Luar biasa. Itu. Nah itu anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Gitu. Tapi saya mah tidak seperti apa ya, euforia lah. Saya kalau kepada anak saya, kamu kalau kerja, kalau dijual itu karya kamu, yang penting jangan rugi aja. Jangan sampai itu katanya itu orang banyak uangnya, itu dipicit, tidak boleh. Nah Bah, gini, kan orang-orang tuh kalau punya karya, baru punya karya 2 atau 3 atau apalagi banyak gitu. Biasanya kan mereka bikin galeri tuh Bah, dipajang di sana semua, kemudian ditawar-tawar gitu. Itu Saya belum, Abah punya galeri nggak Bah? Nah, galeri saya itu ACDC, galeri plus rumah, gitu. Plus tempat tidur. Saya pernah didatangi oleh yang dari pemerintah yang fungsinya kerajinan. Veterina. Itu datang ke saya. Saya disuruh pameran. Enak saya menjawab. Saya nggak sanggup karena saya tidak punya koleksi, Bu. Bapak, yang suka dipamerkan itu sebenarnya barang jelek. Maksudnya? Barang jelek. Nggak laku gitu? Nggak laku. Kalau barang saya sebelum jadi juga sudah dikasih uang. Jadi kalau begitu jadi diambil, begitu jadi nggak bisa dipamerkan, gimana? Oh jadi kenapa Abang sampai hari ini nggak punya galeri? Karena barangnya selalu laku. Lalu tidak ada. Buat apa? Untuk nyimpan apa? Ya betul. Gitu. Oke. Nah terakhir nih Bang mungkin. Hah? Itu apa tuh? Oh ini apa? Bawa kertas apa nih? Iya, ini saya ya kalau dibilang protes sih enggak. Ini cuma keluhan. Ini ada pupusinom. Pupusinom. Kalau boleh saya lanjutkan, boleh enggak? Boleh Bang. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Warga seni Padalangan jaga mah geus pasti leungit, sabab teu aya nu nanggap da cenah mah jahat duit. Lalakonna teu kaharti mun lalajo mata tuluh, malah ceuk beja mah haram. Karesepna aki-aki turug-turug nayagana geus teu aya. Ini cuman keluhan bukan protes. Keluhan memang jelas. Tukang saron saya sudah meninggal, tukang kendang saya sudah meninggal, yang belajar nggak ada, walaupun pemerintah sudah ada istilahnya Upaya lah ya. memberikan alat, memberikan gedung, tapi siapa yang mau belajar?
Makanya saya bilang kepada Kasih Kebudayaan 10 tahun lagi lambatnya wayang golek di Pangandaran tidak ada. Kalau melatih dalang saya sanggup 1 tahun bisa. Tapi kalau melatih pengrawit alias nayaga apalagi presiden sangat tidak mungkin kalau bisa 3 tahun mengiringi wayang golek. Lama berarti ya Bu, proses adaptasi belajar. Wow, lama sekali. Apalagi wayang golek banyaknya lagu wajib. Kalau nayu salah-salah bisa. Gitu. Kalau orang belajar menabuhi wayang golek dipanggil oleh rombongan nayu itu sangat ringan. Tapi kalau belajar nabuhi nayu ronggeng diambil oleh rombongan wayang golek mati total. Itu nggak bisa berbicara. Itu yang sudah saya alami. Itu. Nah, ini kan tadi harapan tapi dalam bentuk pupuh ya Pak? Ya. Nah, sekarang mungkin bisa harapan Abah lah untuk situasi hari ini dan ke depan, baik untuk generasi muda atau siapapun itu, mau transit dari ini atau memang Abah punya harapan sendiri. Soal pertama soal wayang golek, mungkin yang kedua soal ya tadi soal apa istilahnya berkesenian juga. Kalau saya sih sekarang berbicara karena terlampau sudah tua, entah kapan saya meninggal dunia, itu terserah yang berminat aja. Itu ya kalau harapan sih abadi, wayang di Sunda, wayang Pasundan itu kan. Kalau wayang kulit kan tumbuh subur sekarang. Seni wayang kulit. Kalau seni wayang golek ya itulah. Sekarang saya bukan nyupata kata bahasa Sundana. Coba aja amati 10 tahun lagi. Sekarang apakah ada sini di Pangandaran? Udah tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Paling-paling manggil dari Madura, dari Jawa Tengah atau dari Bandung. Jadi berarti di kita itu di sini regenerasinya itu memang Nol besar. besar ya? Itu. Coba aja Pak Haji saya waktu di SMP 2 itu tumbuh subur anak belajar menayagan yang melatihnya Pak Toton. Tapi kan kalau sudah keluar terpencar. Iya. Tidak bisa bersatu lagi. Berarti pembinaannya mesti reguler dan terus menerus ya. Jangan sampai dibina sebentar kemudian Iya. dibiarkan terpecah. Nah saya kepada Pak Dedi sekarang akan menunjukkan dalang itu kategorinya banyak. Dalang. Dalang itu ada 1 dalang dagang, Dalang dagang. 2 dalang dulang, 3 dalang wikalpa, 4 dalang wisesa, 5 dalang jati. Itu ada kategori 5. Kalau dalang dagang itu seperti zaman sekarang, yang penting rame, banyak uangnya. Padahal dalang itu tugasnya mendidik dengan menghibur. Dagalnya harus ada, pendidikannya harus banyak. Itu yang diminta oleh pemerintah itu. Tapi kan sekarang Juldogrok tinggal igel. Kalau dalang dulang, ya itulah, walaupun tidak dikasih uang mau, asal dikasih makan. Dalang dulang. Dalang dulang, ya bekerjanya salah-salah. Kalau dalang wikalpa, dalang yang ragu-ragu. Dia itu jadi dalang tapi tidak mau beli wayang, tidak mau beli gamelan, tidak mau, cuman punya pandal aja lebar. Itu. Kalau ada orang hajatan terus dikunjungi. Itu orang dalang wikalpa. Kalau dalang wisesa itu yang menguasai. Dalang itu harus menguasai, bisa bikin wayang. Tahu karakter wayang. Tahu hukum, baik hukum negara maupun hukum agama. Tahu filsafat, itu dalam wisesa. Dan seolah-olah dalam wisesa itu tahu lagu. Di padalangan itu yang harus digarap, 1 harus tahu pancakaki wayang, 2 karakteristis wayang, 3 merdawa lagu, 4 nges, 5 awi carita, 6 hukum, terus kekawi. Itu harus dikuasai oleh dalang. Banyak ya. Harus mengerti bahasa kawi dong. Bahasa kalau dalang Sunda itu pakai bahasa Sunda lah hambar, harus pakai dengan bahasa Jawa. Apalagi kalau dalang itu bisa meruat. Meruat itu maksudnya gimana? Yang meruat itu membuang diu yang meringkuk di hati orang. Bukan berhala itu berwujud raksasa. Tapi yang dinamakan berhala itu suka iri, suka dengki,
suka mencaci maki orang, suka membanggakan diri, itu berhala. Itu harus dibuang dengan ritualan meruat, terutama anak yang satu-satunya atau dua itu. Karena anak satu-satunya itu ingin apa-apa terus diladeni sama orang tua, akhirnya lupa daratan itu. Nah itu dalam ruat di Pangandaran cuman tinggal saya satu. Cuma apa? Iya, satu saja, cuma saya. Tapi sekarang saya sudah enggak meruat itu. Kenapa, Pak? Jawaban saya suka membenarkan orang. Saya sendiri belum benar. Itu. Saya sendiri belum benar. Tan, lu udah benar ya, Tan? Apalagi kalau orang mengaku benar. Di dunia ini tidak ada yang benar. Orang itu cuma mendingan. Nggak ada orang benar. Saya ingin tahu mukanya orang benar. Benar apa yang benar? Benar orang, Pak. Kalau benar orang sih banyak. Itu menggait istri orang lain juga itu benar orang. Oke, ini menarik nih bicara sama Abah ya. Tapi mungkin karena kayaknya mesti ada lanjutannya mungkin Ton. Nanti kita bikin sesi selanjutnya lah. Ya, boleh. Masih seru ya. Masih seru ya. Nah, kira-kira teman-teman nih Ini aja kalau ada pertanyaan tulis di komentar, nanti kita bikin yang part 2. iya betul nih, kalau ada pertanyaan tuh tulis aja di komentar dan mungkin di lain kesempatan kita akan bikin part 2-nya kalau misalkan banyak yang penasaran gitu ya. Kira-kira begitu. Oke Bang, terima kasih sudah berbagi pengalaman, kemudian sudah berbagi wawasan juga, ilmu juga kepada saya khususnya dan tim di sini. Dan juga bagi para netizen ya yang melihat ini tayangan kita, terima kasih sekali lagi mudah-mudahan kegiatan kita, podcast kita hari ini bisa bermanfaat. Amin. Semua orang yang melihat tayangan kita itu bisa mengambil hikmah sisi baiknya. Kalau yang jelek-jeleknya jangan diambil lah, yang baik-baiknya. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.